Ketika seseorang yang pernah menggunakan narkoba kemudian menggunakan kembali, tentu dong ada penyebabnya. Tapi sebenarnya penyebab itu berangkat dari dirinya sendiri. Bagaimana bisa mengelola suasana hati? Karena dengan suasana hati yang tidak baik itu bisa memicu rasa keinginan untuk mencari barang itu, untuk menggunakan itu, barang itu. Nah, memang pada akhirnya kalau ketahuan menggunakan, pasti ada alasan untuk menyalahkan orang lain, seolah-olah dia sebagai korban dan orang lain itu sumber masalah atau yang membuat ketidaknyamanan. Sebenarnya kalau misalnya mau menyadari bahwa ketika terjebak pada penggunaan narkoba yang pertama, kemudian dia berusaha untuk rehabilitasi nafsa, ternyata ada kegagalan lagi, dia menggunakan kembali, mungkin dengan alasan ingin menurunkan berat badan dan sebagainya. Tentu itu sebenarnya kan menyalahkan diri sendiri. Kemudian tiba-tiba baru 1 bulan menggunakan kembali dengan alasan lain lagi, menyalahkan pasangannya. Tentu ini sebenarnya tidak tepat, ya. Gara-gara diingatkan atau ditegur atau berikan informasi supaya tidak menggunakan, dikiranya dituduh. Nah, itu sebenarnya bentuk dari overthinking. Ketika seseorang sudah mengalami overthinking yang berlebihan, tentu hasilnya akan negatif, yaitu mudah sekali cemas dan khawatir. Cemas dan khawatir inilah yang pada akhirnya akan memantik pikiran kita untuk kepikiran dengan benda-benda itu, dengan atau jenis narkoba yang pernah digunakan. Sehingga ada kata-kata sebagai pelarian atas ketidaknyamanan atau situasi depresi. Seharusnya ketika orang itu sadar dan menerima bahwa kondisi saat ini terkait dengan ketergantungan nafsa itu harus diatasi dan harus diupayakan, tentu mudah. Persoalannya adalah tidak sadar, tidak menerima bahwa apa yang dialami itu sebuah masalah. Memang mungkin karena faktor orang lain juga berkontribusi di situ, tapi tentunya lebih banyak faktor individu atau faktor dirinya sendiri yang memang belum bisa mengelola diri dengan baik. Nah, memang orang-orang pengguna narkoba itu rata-rata pintar ya, cerdas dan cenderung manipulatif. Nah, tetapi ada kesulitan di dalam pola-pola problem solving atau menyelesaikan masalah. Ketika tiba-tiba orang lari dari kenyataan menggunakan barang-barang itu atau memilih jalan yang tidak tepat, tentu harusnya tidak diulang, tidak dilakukan kembali, harus mencari cara. Makanya perlu melakukan rehabilitasi nafsa. Persoalannya adalah di Indonesia ini belum begitu jalan program rehabilitasi nafsa dengan model relapse prevention. Bagaimana mencegah relapse? Seharusnya orang-orang di dalam pemerintahan ataupun media sosial banyak mengulas tentang relapse prevention ini, sehingga para pengguna narkoba ini bisa belajar dan bisa mempraktekkan dan mempunyai coping mekanisme atau penyelesaian masalah. Tentu berfokus pada masalah itu, bukan hanya berfokus pada emosi saja. Nah, memang belum semua penyelenggara rehabilitasi nafsa menerapkan relapse prevention. Seseorang tidak akan bisa lepas dari narkoba kalau dia tidak berusaha belajar menjalani program rehabilitasi nafsa dengan baik. Ketika dia masih berkutat dengan teman yang sama atau circle yang sama, tentu resikonya akan lebih gede. Kedua, tentu hadirnya orang-orang sekitar, social support itu penting untuk membuat akhirnya mempunyai batas atau mempunyai rambu-rambu. Nah, persoalannya adalah kadang orang mengingatkan dikira menuduh atau mencampur tangani. Makanya orang yang terjebak dalam penggunaan narkoba itu seringkali memang insight atau tilikan dirinya kurang baik bahwa apa yang dilakukan itu tidak benar. Kalaupun sudah menyadari, kadang-kadang sulit untuk mengambil keputusan untuk menolong dirinya sendiri, membantu keluar dari persoalan penggunaan narkoba ini.
yang sering disebut dengan efikasi diri. Nah, ketidakmampuan inilah yang akhirnya terjebak ketika ada problem, ada situasi yang tidak menyenangkan, muncullah rasa cemas yang berlebih, khawatir, depresi, sehingga ada kecenderungan untuk lari dari kenyataan dan menggunakan kembali. Itu kira-kira ulasan dari saya, semoga manfaat dan memberikan inspirasi bagi semua orang yang mengalami adiksi narkoba. Semoga mulai rehabilitasi nafsanya dengan baik, mulai dari kesadaran, menerima dan mencari upaya untuk berkomitmen dilakukan. Dan jangan lupa cari sosial support yang sebanyak-banyaknya di sekitar Anda. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.